moments later. Perkembangan merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami oleh individu sepanjang hidup mereka. Ini mencakup perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang terjadi seiring waktu. Perkembangan mencakup tahap-tahap tertentu yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan psikososial merujuk pada interaksi antara aspek-aspek psikologi dan sosial dalam kehidupan seseorang. Ini melibatkan pertumbuhan emosional, perkembangan identitas, dan interaksi sosial sepanjang rentang waktu hidup individu. Teori perkembangan psikososial oleh Erikson misalnya menyertai konflik dan tugas-tugas psikologi yang perlu diatasi pada setiap tahap perkembangan untuk mencapai keseimbangan dan kematangan psikologis. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial merujuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Erikson, mengatakan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Di dalam perkembangan psikososial ini, terdapat adanya juga teori perkembangan psikososial Erik H. Erikson. Teori perkembangan kepribadian yang ditemukan Erik H. Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Berikut adalah tahap-tahap psikososial menurut Erikson. Satu, tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Dari usia 0 sampai 1 tahun, tugas utama membangun kepercayaan pada dunia melalui perawatan dan ketergantungan. Tahap otonomi malu dan ragu. Dari usia 1 sampai 3 tahun, tugas utama mengembangkan rasa kontrol dan otonomi terhadap tubuh dan fungsi tubuh. 3. Tahap inisiatif dan rasa bersalah. Dari usia 3 sampai 6 tahun, tugas utama mengembangkan inisiatif dalam menjalani tugas dan mengatasi rasa bersalah. 4. Tahap keahlian PS inferioritas. Dari usia 6 sampai 12 tahun, tugas utama mencapai rasa keahlian dan kompetensi atau merasakan inferioritas. 5. Identitas dan peran kelelahan. Dari usia 12 sampai 18 tahun, mencari identitas diri dan mengatasi perasaan kebingungan tentang peran dan tujuan hidup. 6. Intimasi vs isolasi. Dari usia 18 tahun sampai 40 tahun, tugas utama mengembangkan hubungan intim dan komitmen atau mengalami isolasi sosial. Tahap generativitas vs stagnasi. Dari usia 40 sampai 65 tahun, tugas utama berkontribusi pada generasi berikutnya atau mengalami stagnasi dalam kehidupan. 8. Tahap integrasi ego vs putus asa. Dari umur 65 tahun ke atas, tugas utama menerima dan mencapai keseluruhan kehidupan atau mengalami perasaan putus asa.